Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat yang keempat sampai 6. Mazmur 66 ayat 4 sampai 6. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Judul renungan kita hari ini adalah Menemukan Ketenangan Jiwa, ditulis oleh Konder Van, sahabat suara kasih, dalam Mazmur 65 dan 66. Pemazmur menceritakan semua yang telah dilakukan Tuhan, dan semua yang telah Dia ciptakan. Dalam mazmur pujian yang penuh kegembiraan, pemazmur menggambarkan perbuatan Tuhan yang luar biasa dan benar. Kuasa Tuhan diperlihatkan dalam ciptaannya, kelimpahan Tuhan dalam merawat tanah dan menyiramnya, kemurahan Tuhan dalam menyediakan bagi manusia dan hewan. Datang dan lihat apa yang telah Tuhan lakukan, katanya dalam Mazmur 66. Perbuatannya yang luar biasa bagi umat manusia. Dokter dan penulis J. Matthew Slit mengundang kita untuk berbagi kesembuhan yang datang dari bersaksi tentang keajaiban ciptaan Tuhan. Ketika pemazmur menasihati kita bagaimana menyembuhkan secara rohani, mereka tidak menyuruh kita untuk membeli televisi, mobil, rumah, atau peralatan olahraga. Tuhan, kata mereka, dapat ditemukan di dunia yang Dia ciptakan, dunia yang penuh dengan keagungan, keindahan, dan kedamaian, yang seringkali tidak ada di dunia material kita. Obat apa yang Tuhan berikan untuk jiwa kita? Perairan yang tenang dan padang rumput hijau. Temukan tempat di mana tidak ada buatan manusia yang terlihat, duduk atau berbaring, diam dan kenali siapa Tuhan itu. Jangan berdoa, jangan khawatir, dan tidak berpikir. Rumah Anda, ponsel Anda, dan dapur baru Anda tidak memuliakan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa jika itu adalah buatan Tuhan, yaitu sungai, gunung, burung, pohon, hal itu memuji Tuhan. Ketika hanya benda-benda buatan Tuhan yang mengelilingi Anda, Anda berada dalam persekutuan pujian. Mungkin masalah kita selama ini
termasuk depresi dan kecemasan, menjadi sinyal peringatan bahwa kita menjalani gaya hidup yang tidak dikehendaki Tuhan untuk kita jalani. Tanggapan terhadap rasa sakit dan ketidaknyamanan mental harus berusaha memulihkan hubungan dengan Tuhan dalam mencari saat-saat tenang, padang rumput hijau, dan air yang tenang. Kita mungkin menemukan apa yang dibutuhkan jiwa kita. Sahabat Suara Kasih, jika Alkitab berkata Tuhan mengetahui setiap bunga dan burung, mengapa kita menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengetahui nama-nama benda buatan manusia? Mungkin kita memperhatikan hal-hal yang salah. Mungkin inilah mengapa hidup terasa begitu sulit. Jika ini adalah dunia Bapa kita, mungkin kita harus lebih memperhatikannya. Marilah kita renungkan, dengan cara apa budaya dan gaya hidup Anda mengalihkan Anda dari dunia ciptaan Tuhan? Dengan cara apa ciptaan Allah mencerminkan kemuliaannya? Apa dalam diri Anda yang membutuhkan penyembuhan? Cobalah kita untuk keluarlah minggu ini, dan kelilingi diri kita hanya dengan hal-hal buatan Tuhan. Sembahlah dan pujilah Allah bersama ciptaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.